Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putulani Prilly Andari. Saya mahasiswi Prodi Manajemen semester 1 dengan NIM 250201011109. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Digitalisasi Bisnis, Transformasi UMKM Menuju Bisnis Modern. Topik ini saya pilih karena menurut saya sangat relevan dengan kondisi dunia usaha kita saat ini, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menyegarkan kembali pemahaman kita tentang apa itu bisnis. Secara sederhana, bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk memproduksi, menjual, atau mendistribusikan barang maupun jasa dengan tujuan utama untuk memperoleh laba atau keuntungan. Namun, perlu digarisbawahi, tujuan bisnis sebenarnya tidak berhenti pada laba semata. Ada juga tujuan lain yang sama pentingnya, seperti menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas. Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap bisnis juga memiliki beberapa bentuk kepemilikan usaha, mulai dari usaha perseorangan, persekutuan seperti CV atau firma, perseroan terbatas atau PT, hingga koperasi. Masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari sisi tanggung jawab, hukum, dan permodalan pemiliknya. Oke, next. Lingkungan bisnis. Nah, salah satu hal yang penting yang perlu kita pahami adalah bahwa bisnis tidak pernah berjalan sendirian di ruang hampa. Setiap bisnis selalu dipengaruhi oleh apa yang disebut lingkungan bisnis, yang terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup hal-hal yang berada di dalam kendali perusahaan itu sendiri. Misalnya, sumber daya manusia, budaya organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan secara langsung, seperti kondisi ekonomi, sosial budaya, regulasi pemerintah, persaingan usaha, dan yang paling terasa dampaknya belakangan ini adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi inilah yang menjadi jembatan menuju topik utama yang akan saya bahas lebih dalam, yaitu digitalisasi bisnis. Oke, next, digitalisasi bisnis dan contohnya pada UMKM. Digitalisasi bisnis dapat dipahami sebagai proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara suatu bisnis beroperasi, mulai dari proses produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga interaksi dengan pelanggan. Digitalisasi bukan lagi sekedar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mendorong banyak pelaku usaha untuk beralih ke ranah digital agar tetap bisa bertahan. Kita melihat banyak contoh nyata di sekitar kita. Warung makan yang dulunya hanya melayani pembeli yang datang langsung, sekarang sudah bisa menjangkau pelanggan lebih luas melalui aplikasi seperti GoFood atau ShopeeFood. Pedagang pakaian yang dulunya hanya berjualan di pasar tradisional, kini bisa menjual produknya ke seluruh Indonesia melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Bahkan pembayaran pun bergeser dari uang tunai menjadi kris yang praktis dan cepat. Nah, digitalisasi ini membawa banyak manfaat, diantaranya memperluas jangkauan pasar tanpa dibatasi oleh lokasi geografi, meningkatkan efisiensi biaya operasional, mempermudah promosi melalui media sosial, serta membuka akses terhadap data pelanggan yang dapat dimanfaatkan untuk pembelian keputusan bisnis. Namun, di sisi lain, digitalisasi
digitalisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, membutuhkan modal untuk perangkat dan pelatihan, ancaman keamanan data, hingga persaingan harga yang semakin ketat di platform digital. Oke, kita next ya. Fungsi-fungsi bisnis di era digital. Saya akan mengaitkan digitalisasi ini dengan 4 fungsi utama dalam bisnis, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Pertama, dari sisi produksi, digitalisasi memungkinkan pelaku usaha melakukan pencatatan stok barang secara otomatis melalui aplikasi kasir digital, sehingga proses produksi dan persediaan barang menjadi lebih terkontrol dan efisien. Yang kedua, dari sisi fungsi pemasaran, kini pelaku usaha dapat memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, memanfaatkan fitur iklan berbayar yang lebih terukur, serta berjualan melalui marketplace yang menjangkau pasar jauh lebih luas dibandingkan cara konvensional. Yang ketiga, dari sisi fungsi keuangan, kehadiran dompet digital, kris, dan aplikasi pembukuan sederhana membantu pelaku usaha mencatat transaksi secara lebih rapi, transparan, dan mudah dipantau kapan saja. Keempat, dari sisi fungsi sumber daya manusia, digitalisasi membuka peluang kerja jarak jauh atau remote working. Proses rekrutmen karyawan secara online hingga pelatihan karyawan melalui platform pelajaran digital yang lebih fleksibel. Kewirausahaan dan etika bisnis di era digital. Perkembangan digitalisasi ini juga membuka peluang kewirausahaan baru, di mana siapa saja dapat memulai usaha dengan modal yang relatif kecil melalui platform online tanpa harus memiliki toko fisik. Namun, kemudahan ini tetap harus diimbangi dengan etika bisnis yang baik, seperti kejujuran dalam memberikan informasi produk, menjaga kepercayaan pelanggan, serta bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan. Baik, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi bisnis bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dengan memahami konsep dasar bisnis, lingkungan bisnis, serta bagaimana keempat fungsi bisnis beradaptasi dengan teknologi digital, kita bisa melihat bahwa transportasi digital adalah peluang yang besar asalkan dijalankan dengan strategi yang tepat dan tetap berpegang teguh pada etika bisnis yang baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam cara saya menyampaikan materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.